Halo para kaum rebahan, dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Sehat, baik, atau masih mikirin hutang rokok di kios Pak D Tell Me? Ya oke, sesuai yang di judul kali ini Jadix TV akan membahas alur cerita anime Yojo Senki. Anime yang bergenre military magic. Ya oke, daripada saya bacot sana sini cuma membuat kuota Anda habis sehingga Anda tidak bisa menonton alur cerita animenya. Ya, kita langsung ke videonya. Gas, kuy. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hating, man, tell them niggas stay. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang lelaki pekerja kantoran yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan pada suatu ketika pria tersebut memecat seseorang yang mempunyai kinerja buruk di tempat kerjanya. Lalu saat pekerja kantoran itu menunggu kereta untuk pulang, tiba-tiba ada yang mendorongnya sehingga dirinya terjatuh di rel kereta api yang dimana ada kereta api yang sedang melaju. Dan yang mendorongnya adalah bawahannya yang ia pecat tadi, yang tidak terima atas pemecatan dirinya. Namun saat detik-detik kematiannya, tiba-tiba waktu seakan berhenti. Lalu entitas Tuhan pun muncul dan membicarakan tentang keimanannya. Akan tetapi pekerja kantoran itu malah tidak percaya dengan keberadaan Tuhan dan malah menyebutnya dengan makhluk X. Dan entitas itu pun berspekulasi bahwa penyebab pegawai kantoran tersebut tidak memiliki iman dikarenakan pegawai kantoran itu hidup di tempat yang aman, tentram, dan serba ada. Lalu entitas itu pun memutuskan untuk mereinkarnasikan pria itu di dunia yang sangat berbeda. Dan jika ia terbunuh, maka pria itu tidak akan mendapatkan reinkarnasi untuk kedua kalinya. Dan setelah itu lelaki tersebut tersadar di tubuh balita perempuan di sebuah panti asuhan yang diberi nama Tanya. Akan tetapi tempat yang ia tinggali bukan dunianya, melainkan dunia lain yang sedang tertimpa akan perperangan. Dan di dunia ini juga terdapat kekuatan sihir. Karena Tanya memiliki bakat dalam sihir, maka Tanya pun menjadi sukarelawan di militer. Singkat cerita, dalam waktu setahun, Tanya pun sudah menjadi instruktur dalam militer. Dan suatu ketika Tanya pun ditugaskan di perbatasan utara untuk mengintai musuh. Dan tiba-tiba ia melihat penyihir dari aliansi Entente yang merupakan musuh dari kekaisaran. Tanya pun melaporkan keadaan tersebut dan meminta izin untuk mundur. Akan tetapi ia tidak diizinkan dan malah disuruh untuk menahan pasukan musuh seorang diri. Parah sih ketuanya. Bisa-bisanya menyuruh loli imut kayak tahu bulat untuk melawan pasukan penyihir yang begitu banyak seorang diri. Tapi kayaknya nggak jadi kelihatan imut sih kalau si Tanya udah jadi mode badass kayak begini. Malah mirip begal cuy. Parah-parah. Lanjut. Singkat cerita, si Lolitanya pun berhasil menahan pasukan musuh. Tapi dirinya berakhir di rumah sakit dan Tanya pun diberikan penghargaan oleh militer. Dan setelah Tanya sembuh, Tanya pun ditugaskan di penguji alat baru atau permata untuk penyihir. Di saat pengujian, tiba-tiba permata yang ia pakai tidak bisa digunakan dan Tanya pun terancam jatuh dari ketinggian. Lalu waktu seakan berhenti dan entitas suara yang disebut makhluk X pun muncul dan berkata jika ia ingin menggunakan permata itu, ia harus berdoa pada Tuhan terlebih dahulu. Tanya yang diambang kematian pun berdoa. Lalu permata tersebut tiba-tiba kembali menyala dengan baik dan bahkan dirinya bisa terbang lebih tinggi daripada yang lainnya.
Dan scene pun berpindah, yang dimana para jenderal yang sedang rapat tentang perang. Dan mereka memutuskan akan membuat satu batalion penyihir respon cepat. Dan ternyata yang ditugaskan untuk memimpin batalion tersebut adalah Tanya. Mendengar hal itu, Tanya pun kesal karena Tanya hanya ingin ada di barisan belakang dan hidup aman dan tentram. Singkat cerita, pasukan Tanya pun telah disiapkan, dan Tanya yang sudah menjadi mayor melatih pasukannya dengan sangat keras. Dan setelah sebulan penuh dilatih oleh Tanya, akhirnya pasukannya pun terbentuk. Lalu misi pertama Tanya dan anggotanya pun dimulai. Di sini mereka diberi tugas untuk mengantisipasi penyerangan dari Dakia. Dakia sendiri adalah salah satu negara yang berniat menghancurkan kekaisaran. Akan tetapi karena Dakia adalah negara yang tertinggal dalam hal teknologi, maka Tanya pun berhasil mengalahkannya dengan sangat-sangat gampang. Dan setelah itu scene pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Di sini dilihat penyihir dari kekaisaran yang sedang menahan aliansi Entente yang bertujuan menghancurkan tempat logistik atau tempat persediaan. Dikarenakan semakin terdesak, militer dari kekaisaran pun memutuskan untuk mengirimkan bantuan. Dan ternyata yang datang adalah Tanya dan anggotanya. Dan setelah itu terlihat beberapa pesawat dari aliansi Entente. Melihat itu, Tanya langsung terbang tinggi seorang diri dan mendekati pesawat itu dan menyerang pilot tersebut. Melihat hal itu, pesawat yang lain langsung putar balik dan berniat untuk kabur. Lalu Tanya menembak beberapa pesawat yang hendak melarikan diri. Singkat cerita, Tanya dan pasukannya pun berhasil mengusir aliansi Entente. Dan setelah itu scene pun berpindah, yang dimana para jenderal sedang merencanakan penyerangan di Orsepion, yang merupakan wilayah dari aliansi Entente. Mereka berencana menurunkan pasukan dari kapal laut. Dan sekarang misi Tanya adalah menghancurkan kanon pesisir agar kapal laut bisa berlabuh di sana. Lalu misi pun dimulai. Satu persatu kanon pun dihancurkan. Melihat itu, aliansi Entente langsung mengarahkan pasukannya. Pertarungan sengit pun dimulai. Di tengah-tengah pertarungan, bawahannya Tanya langsung melaporkan bahwa semua kanon sudah hancur. Lalu 4 kapal besar kekaisaran terlihat. Pemimpin dari aliansi Entente pun kaget dan marah. Lalu ia memutuskan untuk mengejar Tanya dan membunuhnya. Akan tetapi si Loli Tanya dengan mudahnya mengalahkannya dan membuat ia terjatuh ke laut. Dan setelah itu pasukan kekaisaran pun berhasil mendarat di sana. Lalu scene berpindah ke beberapa hari kemudian. Di sini para jenderal sedang merencanakan untuk mengakhiri perang dengan cara akan menebarkan rumor bahwa kondisi kekaisaran sedang krisis. Lalu membuat pasukan utama aliansi Entente terus menyerang maju. Dan misi Tanya adalah menyerang markas komunikasi mereka agar pasukan tersebut kebingungan dan mudah untuk dikalahkan. Rencana pun dimulai. Di sini terlihat pasukan aliansi Entente yang terus maju tanpa berpikir bahwa itu adalah jebakan. Dan setelah itu scene pun berpindah ke Tanya dan pasukannya, yang dimana mereka hendak berangkat ke 3 tempat yang diduga markas komunikasi musuh. Sesampainya di sana, Tanya dan anggotanya pun berhasil menghancurkan 3 tempat tersebut. Mendengar itu, jenderal di kekaisaran pun langsung senang dan melanjutkan rencana. Lalu scene berpindah pada pasukan aliansi Entente. Terlihat tiba-tiba ada ledakan besar yang membuat banyak pasukan tewas. Dan itu adalah bagian dari rencana kekaisaran yang sudah membuat terowongan dan menaruh banyak sekali dinamit di bawahnya.
Lalu scene pun berpindah pada Tanya dan anggotanya, yang dimana saat mereka sedang menuju medan perang di garis depan, ternyata mereka dihadang oleh pasukan aliansi Entente yang berada di laut. Salah satu anggota tersebut ternyata adalah komandan pasukan musuh yang pernah adu mekanik sama Tanya. Dan pertarungan sengit pun dimulai lagi antara dua pasukan tersebut. Dan di sini komandan pasukan musuh itu sangat dendam terhadap Tanya. Dan bahkan ketika di detik-detik ia akan dikalahkan oleh Tanya, untuk kedua kalinya ia memegang tangan Tanya dan berniat meledakkan diri bersamanya. Untungnya ada bawahannya si Tanya yang berhasil menggagalkannya. Lalu Tanya memborbardir tembakannya hingga akhirnya musuhnya benar-benar tewas. Lalu scene berpindah ke beberapa hari kemudian di Kekaisaran. Terlihat pengumuman mereka akan kemenangannya terhadap aliansi Entente. Akan tetapi Tanya baru menyadari bahwasannya mereka belum menang. Dan ternyata itu hanyalah gencatan senjata dari kedua negara tersebut. Tanya pun bersekukuh agar melenyapkan sisa pasukan musuh di negara tersebut. Tapi keinginannya tidak didengar, dan malah menyuruhnya untuk tetap diam di ibu kota Kekaisaran. Lalu scene terakhir diperlihatkan aliansi Entente yang sudah menyiapkan pasukan untuk perang selanjutnya. Dan season 1 pun tamat. Ya oke guys, bagaimana alur cerita animenya? Seru atau tidak? Kalau menurut saya sih seru, dikarenakan di sini banyak pertarungan antar tentara yang mempunyai sihir. Ya tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe agar channel Jarix TV terus mengupload dan terus memberi alur cerita anime yang seru dan tentunya menyenangkan. Ya oke, segitu aja buat hari ini. See you next time. Jadi X, bye.